Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ini fakta. Kemarin, sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys. Apa yang terjadi? Setelah lama ditunggu-tunggu, ternyata inilah hasilnya. Gugatan perbuatan melawan hukum yang dengan agenda menghadirkan saksi yang ditunggu-tunggu dan yang dinanti-nantikan ternyata tidak datang, dan akhirnya sidang dinyatakan selesai. Namun anehnya, pihak daripada Nikita Mirzani yang konon katanya ingin menghadirkan saksi namun tidak hadir di pengadilan kecewa dan menyalahkan hakim. Bagaimana ceritanya? Kita bacakan yang berikut ini. Dari RCTI Plus, pihak Nikita Mirzani kecewa sidang PMH Reza Gladys terkesan buru-buru. Ini nggak fair. Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perbuatan melawan hukum PMH buntut gugatan yang dilayangkan Nikita Mirzani kepada dokter kecantikan Reza Gladys pada Rabu 8 April 2026. Usai persidangan, pihak Nikita Mirzani meluapkan kekecewaannya lantaran merasa ditinggal oleh majelis hakim saat hendak menghadirkan saksi. Pengacara Nikita Mirzani, Maruli Tuasenturi, mengaku pihaknya sudah hadir sejak pukul 9.30. Namun, persidangan justru dinyatakan selesai saat mereka menunggu saksi yang sedang dalam perjalanan. Kami kaget, media-media menyampaikan bahwa sidangnya sudah selesai. Loh, ini kan nggak fair. Kami bukan mau mengulur-ngulur waktu. Kami tepat waktu. Kenapa majelis hakim tidak memberikan toleransi waktu, katanya. Hal senada juga disampaikan Galih Rakasiwi selaku tim kuasa hukum Nikita. Ia pun menyayangkan sikap pihak pengadilan dalam sidang hari ini. Ini sama dengan menutup ruang hukum atau ruang publik terkait dengan pencari keadilan. Kami sudah melapor ke petugas, dibilang tidak usah absen dulu karena nunggu saksi. Tapi tiba-tiba selesai, tegas Galih. Di sisi lain, pihak Dr. Reza Gladys melalui pengacaranya, Julianus Sembiring, menilai ketidakhadiran saksi dari pihak penggugat Nikita Mirzani dalam ruang sidang tepat waktu sebagai bentuk ketidaksiapan. Faktanya, kami melihat penggugat tidak mengindahkan untuk menghadirkan saksi. Kami juga bingung apakah gugatan itu benar atau gugatan yang dibuat-buat. Tutur Julianus. Rekan Julianus Surya Bakti Batubara ikut menyayangkan sikap pihak penggugat. Ia bahkan menyinggung ketidakhadiran Nikita selama fase persidangan. Seharusnya penggugat yang bertanggung jawab untuk persidangan ini hadir. Minggu lalu minta ditunda, minggu ini tidak hadir. Jangan tinggalkan persidangan, katanya. Kita bahas ya teman-teman. Ini lucu ya, lucu. Oke, nah kan teman-teman sudah mendengarkan semua fakta-faktanya ketika persidangan kemarin. Jadi dalam sidang tersebut sebenarnya sudah siap ini, tergugat sudah siap. Nah, penggugatnya mana? Katanya mau menghadirkan saksi, tidak ada. Padahal hakim sudah ada, sudah mempersiapkan diri kan. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman semua. Kalau sidang dimulai, siapa yang duluan hadir? Saya tanya nih. Hakim duluan kah? Baru menyusul saksinya? Atau para pihak sudah hadir, baru hakimnya masuk di ruang sidang? Ya, sebagaimana biasa ya, kita lihat di berbagai persidangan, hakimnya akan datang ketika para pihak sudah siap. Kemudian ada itu yang menyampaikan bahwa hakim memasuki ruang sidang. Silahkan para pihak berdiri kan. Nah, berdiri semua tuh, baru hakim masuk, duduk, sidang dimulai, cepat jalannya. Nah, kalau hakim masuk, sidang sudah mau dipersidangkan, kemudian mana yang mau diperiksa dalam perjalanan, terus piye? Terus gimana?
Ya seharusnya ya, ini tadi kan marah-marah karena kecewa, sidangnya sudah ditutup. Ya kan, sidangnya ditutup, baru datang. Alasannya menunggu saksi. Ya nggak bisa gitu. Emang sidang ini milik siapa? Kalau sidang ini milik kita semua, ya kita harus menghormati. Para pihak sudah duluan hadir di situ, termasuk saksi yang disiapkan, baru hakim akan melakukan pemeriksaan. Dan kalau terbalik, hakimnya sudah ada di situ, yang bersangkutan tidak datang, hakim kan ya harus ngapain? Nungguin sambil ngerokok-ngerokok gitu, sambil ngopi. Apalagi tidak pasti, ya nggak? Nah, teman-teman, itulah logika ya, itulah logika. Kalau logika ya kita pakai logikanya aja. Kalau saksinya tidak hadir, ya sidangnya jelas dinyatakan selesai. Karena saksinya nggak ada. Begini teman-teman, berkaitan dengan kehadiran saksi, hadir atau tidak gitu ya. Ini saksi ini katanya Dr. Oki Pratama yang mau jadi saksi. Minggu lalu ditunda gara-gara belum siap. Minggu ini ditunda. Sidang berjalan karena apa? Ya inilah, karena saksinya tidak hadir. Sekarang begini, seandainya saja Oki Pratama hadir, apa yang mau disampaikan oleh Oki Pratama? Sementara Oki Pratama saksi fakta, dia tahu semuanya. Dia tidak akan mungkin menyampaikan hal yang berbeda dengan persidangan sebelumnya. Ingat ya teman-teman ya, sidang ini berkaitan dengan sidang pidana yang membuat Nikita Mirzani saat ini dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Kira-kira ini ya, kira-kira kalau dijatuhi vonis hukuman 6 tahun penjara itu bersalah atau tidak? Jelas bersalah. Kalau dinyatakan bersalah, kemudian dia menggugat perbuatan melawan hukum. Logika ya, logika. Siapa yang melawan hukum sejatinya? Ya pastilah Nikita Mirzani, ya kan? Oke teman-teman, tapi kalau saya ngomong begini, ini tidak diterima teman-teman. Tidak diterima. Karena ada alasan, yaitu alasan adalah pokoknya kudu kudu menang. Yo repot kalau begitu, ya enggak? Ini masalahnya adalah fakta. Fakta di persidangan, Nikita Mirzani secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindakan hukum, ya kan? Yaitu sudah ada semua, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan uang 4 miliar rupiah. Setelah masalah ini kita tahu ternyata uang 4 miliar rupiah ini digugat di perbuatan melawan hukum dengan jumlah yang fantastis. Logikanya di mana? Gitu kan? Logikanya di mana? Nggak usahlah banyak berdebat. Logikanya di mana? Oke, ya kan? Setelah dilakukan persidangan sampai beberapa kali ya, persidangan perdata. Sekarang lagi kalau tergugat ini sekarang sudah punya ingkrah ya kan, putusan Mahkamah Agung. Sidang pertama Nikita Mirzani divonis 4 tahun. Sidang banding Nikita Mirzani naik menjadi 6 tahun. Kasasi tetap 6 tahun. Apakah dengan sidang perdata ini bisa menggugurkan ini semua? Saya tidak yakin. Hakim semua juga tahu kok bagaimana prosesnya. Ini teman-teman ya, agar teman-teman juga semua lah paham lah ya, berita-berita yang di luar sana ini kadang-kadang ya hanya ingin untuk mempublikasikan, tetapi realitanya enggak ada. Ya, saya harapkan juga teman-teman semua yang paham-paham hukum, ya kan, yang tahu hukum, jangan nyeleneh. Jangan nyeleneh. Kalau berjuang sah-sah saja, tapi kalau ngomong seolah-olah hakim yang bersalah, hakim yang kewenangannya dikebiri seperti itu kan enggak bagus. Ini gara-gara sidang kemarin, hakim yang disalahkan. Katanya tidak ada toleransi waktu. Ya nggak ada. Emangnya pengadilan itu miliknya siapa? Milik kamu-kamu semua kan tidak. Jadi yang namanya sidang itu tepat waktu. Ketika jam 9 dinyatakan jam 9. Dikasih waktu 10 menit lagi yang mulia, 10 menit. Kalau tidak bisa ya sudah selesai. Begitu aja kok, repot. Itu saja ya teman-teman. Semoga informasi ini ya tidak ada rasa kebencian. Kita menggunakan saja logika. Gunakan otak dan akal sehatmu. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.